Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Pratama Kasna dari kelas Sistem Informasi 2018B. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram dari sistem informasi perpustakaan online. Nah, yang pertama yaitu use case diagram. Apa sih use case diagram itu? Use case diagram merupakan gambaran hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Nah, di sini terdapat 3 aktor, yaitu anggota, admin, dan pustakawan. Di mana anggota ini memiliki hubungan atau interaksi, yaitu ke use case login, ke history peminjaman, ke pencarian buku, peminjaman buku, dan ke logout. Kemudian di dalam login ini terdapat apa sih tanda ini? Tanda ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, ini login memiliki extend ke histori peminjaman dan ke manipulasi data buku. Kemudian aktor admin ini memiliki hubungan ke login, ke manipulasi data karyawan, dan kemudian yaitu pustakawan memiliki hubungan ke peminjaman, kemudian ke pengembalian, ke pelaporan grafik, dan ke pelaporan, dan juga ke pendaftaran anggota, dan kemudian ke logout. Nah, demikian use case-nya. Kemudian selanjutnya ke activity diagram registrasi peminjaman. Apa sih activity diagram tersebut? Nah, activity diagram merupakan pengembangan dari use case diagram tadi, yang memiliki alur aktivitas berupa bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Kemudian ada apa aja sih di dalam activity diagram tersebut? Di activity diagram terdapat beberapa simbol, antara bundaran ini yaitu proses atau status awal, kemudian ini merupakan aktivitas, dan ini adalah penghubungnya. Dan ini adalah penghubungnya. Kemudian di aktivitas diagram ini terdapat beberapa, salah satunya peminjaman, yaitu activity diagram registrasi peminjaman ini terdapat tiga suites atau organisasi yang terlibat dalam activity diagram registrasi peminjaman ini, antara lain peminjaman, registrasi, dan admin. Nah, di activity diagram ini diawali dengan peminjaman. Peminjam melakukan registrasi, kemudian di registrasi melakukan tindakan mengisi biodata dengan lengkap, kemudian dikirim atau diserahkan ke admin, di mana admin ini akan menerima biodata dari hasil registrasi tadi. Kemudian setelah admin menerima biodata, kemudian akan menyerahkan kartu anggota. Kemudian setelah admin menyerahkan kartu anggota dan peminjam menerima kartu anggota, kemudian setelah itu selesai. Kemudian activity diagram peminjaman buku. Di dalam activity diagram ini terdapat 5 swing line, yaitu swing line peminjam, buku, admin, dan database. Nah, diawali dari peminjam, yaitu memilih buku. Setelah memilih buku, kemudian peminjam mendapatkan buku yang setelah peminjam memilih buku, kemudian mengetahui buku apa yang akan dipilih. Kemudian di dalam ini akan
menjadi sebuah tindakan, yaitu peminjam akan menyerahkan buku dan kartu anggota, di mana ketika menyerahkan buku dan kartu anggota ke admin, kemudian admin menerima kartu anggota, kemudian menerima kartu anggota dan admin akan melakukan pencatatan data peminjaman, dan kemudian yang nantinya akan disimpan di database. Balik lagi ke buku, setelah menyerahkan buku dan kartu anggota, buku yang akan dipinjam dan kartu anggota, maka peminjam akan menerima buku dan proses tersebut selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram pengambilan buku dan perpanjangan. Terdapat 3 swillen, yaitu peminjam, petugas, dan database. Diawali oleh peminjam yang menyerahkan kartu anggota dan buku ke petugas, kemudian petugas menerima kartu anggota. Setelah menerima kartu anggota, petugas akan mencatat data pengambilan dan kemudian nantinya akan disimpan. Nah, kemudian setelah menyimpan atau mencatat data pengembalian, petugas akan melakukan jika peminjam akan memperpanjang peminjaman, maka petugas akan langsung mengupdate database-nya tersebut. Kemudian jika peminjam tidak akan perpanjang peminjaman, maka petugas akan mengembalikan kartu anggota ke peminjam. Kemudian setelah itu peminjam akan menerima kartu anggota dan proses tersebut selesai. Oke, selanjutnya ke kelas diagram. Kelas diagram itu merupakan jenis diagram yang terstruktur dan struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Nah, di sini terdapat beberapa kelas, yaitu login, koneksi database, tabel buku, form user, form pengembalian, form tabel transaksi, kelas form transaksi, kelas user, kelas tabel peminjaman, dan kelas form peminjaman. Diawali dengan login ini memiliki hubungan antara koneksi database, user, dan juga home. Kemudian home memiliki hubungan ke form buku, form user, dan form transaksi. Kemudian form buku ini memiliki hubungan ke tabel buku. Kemudian di tabel buku memiliki hubungan ke form pengembalian, tabel transaksi. Dan kemudian di form transaksi ini memiliki hubungan dari form peminjaman dan form home. Kemudian form user memiliki hubungan ke user. Dan kemudian yang terakhir yaitu form peminjaman memiliki hubungan ke form peminjaman. Selanjutnya ke yang terakhir yaitu sequence diagram di mana di dalam sequence diagram ini saya membuat beberapa sequence yang pertama yaitu registrasi peminjaman. Nah, sebelum masuk ke diagram dari registrasi peminjaman ini, apa sih sequence diagram itu? Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan atau kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Nah, kemudian sedangkan untuk penggunaan dari diagram ini adalah untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek, juga interaksi antar objek. Langsung saja ke diagram yang pertama yaitu registrasi peminjaman. Di sini terdapat dua buah entity, yaitu peminjam dan registrasi. Di dalam sequence ini juga terdapat beberapa simbol, yaitu ini merupakan aktor atau entity, dan kemudian lambang simbol ini merupakan simbol pesan atau spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi. Kemudian ini
merupakan simbol dari komunikasi untuk menunjukkan kegiatan memuat proses informasi pada aktivitas itu sendiri. Nah, di registrasi peminjaman ini terdapat dua entiti, yaitu peminjam, registrasi, peminjam dan registrasi. Nah, kembali dengan peminjam yang akan mengisi biodata untuk melakukan registrasi, di mana di dalam isi biodata registrasi ini terdapat tiga self message, yaitu isi nama, isi alamat, dan isi nomor HP. Setelah peminjam melakukan ini, peminjam akan mendapatkan kartu anggota. Nah, itu adalah diagram dari sequence registrasi peminjam. Kemudian yang kedua yaitu transaksi peminjaman. Terdapat dua entiti, yaitu peminjam dan data buku. Diawali dari proses peminjam memberikan kartu dalam kartu anggota. Peminjam memilih buku, kemudian meminjam buku, dan setelah memilih dan meminjam buku, maka peminjam akan mendapatkan buku. Setelah mendapatkan buku, kemudian peminjam akan mengembalikan buku tersebut, dan kemudian nanti jika peminjam akan memperpanjang, maka peminjam akan mendapatkan buku tersebut kembali. Kemudian yang selanjutnya yaitu sequence diagram registrasi input data anggota. Nah, input data anggota terdapat 4 entiti, yaitu petugas, form login, menu utama, dan data anggota. Diawali dari petugas yang melakukan login. Setelah masuk ke halaman login, ke form login, petugas akan mengisi username. Ketika petugas gagal mengisi login username dan password, maka proses login akan gagal dan kemudian akan kembali lagi ke form login sampai pengisian username dan password benar. Setelah benar, akan masuk ke menu utama, di mana di menu utama ini petugas akan merekap data anggota, di mana nantinya akan melakukan input data anggota. Di dalam input data ini terdapat input data, edit data, dan hapus data. Selanjutnya itu sequence diagram input data buku. Terdapat 4, yaitu petugas, form login, menu utama, dan data buku. Diawali dari petugas yang melakukan login sama seperti tadi. Jika username betul, maka akan lanjut ke menu utama. Jika gagal, akan mengulang. Setelah berhasil melakukan pengisian username dan password, kemudian petugas akan merekap data buku, melakukan input data buku, dan hasil dari input data buku ini akan masuk ke menu utama. Kemudian yang terakhir yaitu sequence diagram pembuatan laporan bulanan. Terdapat 5, antara lain yaitu petugas, form login, menu utama, laporan bulanan, dan pemimpin. Nah, diawali dari petugas melakukan login sama seperti tadi. Jika username benar, maka akan masuk ke menu utama. Jika gagal, maka akan balik lagi. Setelah petugas memasukkan username dan password secara benar, masuk ke menu utama. Di dalam menu utama ini, petugas akan membuat laporan. Di dalam menu laporan bulanan ini, petugas akan mencetak laporan. Setelah dicetak, akan masuk ke menu utama atau dengan self message, yaitu laporan dicetak, dan kemudian pemimpin akan memberikan atau mengkonfirmasi atau juga meng-ACC laporan tersebut. Nah, demikian pembahasan tentang penyampaian saya tentang sistem informasi dari sistem informasi perpustakaan yang berbasis web.
Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.